Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan melakukan pemrosesan setelah kita habis beli bahan, bonsai. Kemudian proses selanjutnya. Jadi setelah kita membeli, kemudian kita tanam, kita hidupkan. Jadi proses apa yang akan kita lakukan ya. Jadi setelah membeli, menanam, dan sudah hidup, sudah tumbuh, jadi proses yang akan kita lakukan yaitu proses pemilihan tunas. Jadi teman-teman yang memiliki bahan yang baru ditanam dan sudah tumbuh terubus, terutama dari jenis sancang, teman-teman wajib melakukan pemilihan tunas ya, karena pemilihan tunas itu sangat penting di awal ya, di saat tumbuh pohon tersebut. Tujuannya pemilihan tunas yaitu mempercepat pembesaran ya, mempercepat pembesaran tunas yang kita inginkan. Kalau kita biarkan atau kita liarkan, pertumbuhan akan ke segala arah dan tunas yang kita inginkan kadang-kadang ukurannya kecil, jadi dikalahkan dengan tunas-tunas yang lain. Jadi sebisa mungkin setelah penanaman pohon sudah tumbuh dengan baik, teman-teman wajib melakukan pemilihan tunas. Jadi pemilihan tunas di pohon-pohon bergaya informal ya. Jadi kali ini yang kita bicarakan adalah pohon sancang bergaya informal, bagaimana tip dan triknya ya memilih atau memproses bonsai dan juga memilih tunas yang akan kita gunakan untuk pohon bergaya tegak berliku atau informal. Langsung saja, ada 3 pohon di sini. Kita mulai saja yang pertama ya. Pohon yang pertama. Oke teman-teman, bisa dilihat untuk pohon ini pohon sancang bergaya informal, gaya tegak berliku. Kali ini kita akan melakukan pemilihan tunas. Jadi tunas mana yang akan kita gunakan? Jadi yang pertama kali seperti ini akarnya. Kalau saya beli bahan pasti mencari akar yang sudah keliling, karena memprogram atau memproses akar itu berat ya kalau hanya di pot saja. Jadi kalau teman-teman hanya memproses pohon hanya di pot saja, jadi perlu diperhatikan pencarian bahan ya. Jadi mencari bahan yang berukuran paling besar medium ya, agar peluang prosesnya lebih mudah ya, artinya dan lebih cepat. Kemudian setelah kita mencari ukuran, kemudian ke akar ya, akar dan bonggol sudah bagus, artinya sudah ada yang mewakili ya, artinya seperti ini, akarnya sudah keliling. Apalagi yang ini sudah bagus sekali, akarnya sudah besar-besar, teman-teman bisa lihat akarnya sudah besar-besar dan keliling, geraknya juga sudah bagus ya di batang. Tinggal hari ini kita akan mencari atau memilih di bagian tunas. Oke, kita mulai saja teman-teman. Oke, bagaimana saya memilih tunas di pohon ini ya teman-teman. Nah, jadi kita tentukan tapak depan dulu. Kalau di sini ya saya yakin tidak akan kita gunakan sebagai tapak depan, karena sudah ngeback ya, artinya sudah ada tarikan ke sini, artinya lendugan ke sini, tekukan ke sini. Jadi kita pakai back saja, sudah tepat sekali teman-teman. Kemudian ke bagian ini ya, kita lihat. Oke, kita mulai saja teman-teman pemilihan tunas ya. Pemilihan tunas di pohon bergaya informal. Jadi untuk tunas-tunas di bawah ini kita buang teman-teman. Nah, jadi pertumbuhan yang seperti ini sudah bagus ya, artinya pohonnya sudah bagus, sudah ada tarikan. Kali ini kita melakukan pembuangan tunas ya. Kita buang yang bagian bawah dulu. Tetap berhati-hati ya melakukan pembuangan tunas. Namun untuk sancang ya teman-teman, jadi lebih mudah ya, lebih mudah untuk mencari tunas, lebih mudah di proses pencarian tunas. Oke, kita potong-potong dulu tunas yang di bagian pangkal-pangkal seperti ini. Jangan ragu untuk memangkasnya. Jadi kita mulai saja di tangan pertama teman-teman. Jadi ini kita gunakan sebagai tangan pertama. Namun tumbuhnya sangat kurang enak ya teman-teman. Tumbuh tunasnya kurang enak, kurang bagus ya. Saya maunya tumbuhnya sini satu dan di sebagian sini satu. Nah teman-teman, untuk pohon sancang ya, jadi sancang jika kita potong kemudian kita oleskan salak kambium, jadi teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi.
Seperti ini teman-teman. Untuk sancang ya, jika pertumbuhan baik dan bahan bagus biasanya, dan juga media bagus ya, dan pertumbuhan juga baik, teman-teman jangan khawatir untuk masalah tunas ya. Jika teman-teman tidak mendapatkan tunas yang bagus, mending dipotong saja. Tapi dilihat ya, tapi tetap dilihat bekas potongan ini apakah mau menutup, kambiumnya mau menutup dan ada timbul seperti mau tumbuh tunas ya. Jadi agak benjol-benjol kecil seperti ini. Nanti ini saya jamin akan tumbuh tunas teman-teman. Tidak perlu khawatir. Daripada kita menunggu ini atau kita hanya menggunakan ini, kurang bagus ya. Titik tumbuhnya kurang bagus, mending kita buang ya. Atau kita potong. Nah, untuk pohon ini teman-teman, jadi ini tangan pertama, ini sudah dapat tangan pertama. Kemudian untuk tangan kedua kita akan gunakan ini teman-teman. Ini ya, ini yang akan kita gunakan sebagai tangan kedua. Kalau di sini agak ke depan teman-teman, agak kurang pas ya, agak kurang pas. Jadi kita akan gunakan ini ya. Pilih satu tunas yang bagus ya, yang tumbuhnya tepat dan pertumbuhannya yang subur. Kemudian ini yang kita gunakan sebagai cabang yang kedua. Kemudian untuk yang ini tidak akan kita gunakan karena ini sebagai tangan pertama, ini sebagai tangan kedua atau tangan ketiga ya, bisa jadi ini sebagai tangan ketiga karena dimensinya bisa di tangan kedua. Nah, untuk tunas ini kita buang saja karena tidak akan kita gunakan. Jadi wajib ya teman-teman memilih tunas ya. Jadi, tunas sini belum dapat, kita tunggu tunas tumbuh berikutnya. Kemudian untuk tangan kedua kita sudah dapat di sini pas ya, nekuk pas ya, ada tangan, ada cabang, ada tunas sini, kita biarkan. Kemudian untuk bagian belakang kita bisa menggunakan ini ya teman-teman sebagai dimensi, sebagai tangan nanti tangan kedua ya maksudnya. Kita bisa pakai ini atau bisa pakai ini. Kalau ini terlalu tinggi teman-teman, terlalu tinggi sebagai back ya. Jadi ini kita buat sebagai cabang berikutnya. Namun kita akan potong di sini dulu. Kemarin kenapa saya panjangkan ini karena takut ya nanti tidak tumbuh tunas di sini. Takut ya tidak tumbuh tunas di bagian back di sini. Nah, ini kita sudah dapat back. Nah, tinggal kita melakukan pemilihan tunas ya. Kita gunakan. Nanti bisa kita gunakan sebagai tangan yang ke arah sini ya. Nah, atau ini kita gunakan juga bisa teman-teman, ini yang dekat. Jadi kita pilih dulu. Oke, kita potong ya sambil kita press kembali. Ini tidak akan kita gunakan karena sudah dapat back ya. Backnya sudah dapat di sini. Nah, ini yang akan kita press dulu. Jadi seperti ini proses membuat pohon bergaya informal ya, seperti yang saya lakukan sesuai dengan pengalaman ya. Nah, ini nanti kita jadikan cabang utama dan ini sebagai anak cabang. Nah, teman-teman bisa lihat, tangan pertama, tangan kedua dimensi, tangan ketiga cabang ke samping, kemudian cabang lagi ke sini. Kemudian kita akan tumbuhkan di sini teman-teman ya. Sini di atas ini ya, nanti yang kita akan tumbuhkan. Sedangkan yang lainnya kita akan buang atau mungkin ini bisa kita gunakan. Ini bisa kita gunakan. Ini kita buang ya. Jadi jangan terlalu banyak menumbuhkan tunas supaya tunas baru tumbuh kembali
sesuai dengan keinginannya atau pertumbuhan yang tepat ya. Nah, oke, sudah selesai teman-teman. Nah, kita press juga ini. Itu mau di sini, mau di sini. Ini ke depan boleh ya. Nanti kita tumbuhkan cabang yang ke depan, dan di sini nanti sebagai mahkota ya. Oke teman-teman, bisa lihat nanti bisa kita press di sini lagi, tergantung nanti pertumbuhannya. Yang penting tangan pertama dimensi, tangan yang ketiga ini sudah keempat, yang kelima dan seterusnya belum ya. Oke teman-teman, nih pohonnya. Jadi menunggu pembesaran ini tangan kedua, menunggu pembesaran tangan ke dimensi ini yang ketiga, ini dimensinya yang kedua, masih kita tunggu. Kemudian tunas-tunas yang lain kita buang saja teman-teman, karena tidak akan kita gunakan. Dan jangan lupa sehabis melakukan pemotongan seperti ini ya, kita oleskan seleb kambium. Jadi tidak perlu menemukan banyak-banyak tunas ya. Yang penting konsepnya sudah mengerti, yang mana akan kita gunakan. Jangan sampai juga melakukan kesalahan dalam pemotongan atau pembuangan tunas ya. Namun untuk sancang tidak masalah ya, karena tunasnya terlalu mudah untuk kita dapatkan ya. Jadi jangan khawatir, untuk sancang yang bagus, untuk bahan yang bagus dan pertumbuhan yang bagus tidak perlu khawatir, karena biasanya di bekas potongan ini akan tumbuh banyak tunas ya. Bekas potongan seperti ini akan banyak tumbuh tunas. Jadi teman-teman yang memprogram atau merawat bonsai, membuat pohon sancang untuk dibuat bonsai, jangan khawatir untuk masalah tunas. Nah, bisa kita tunggu tunasnya muncul atau bisa kita lakukan okulasi. Namun yang ini kita tunggu karena titik tumbuh atau bekas potongan ini sudah ingin menemukan banyak tunas. Nanti kita tinggal memilih ya. Jadi kalau untuk sancang biasanya bingung memilih tunas yang akan kita gunakan. Nah teman-teman, jadi bahan yang pertama seperti itu prosesnya. Jika teman-teman mendapat bahan bergaya informal seperti ini ya, seperti itu prosesnya. Jangan terlalu banyak menemukan tunas, kita cari tunas yang tepat juga. Hari ini kita taruh ini, kita ambil pohon yang berikutnya ya. Kemudian di sini ada pohon sancang kembali. Beberapa depan kita pilih dari sini teman-teman. Ini sudah kita pendekkan untuk akarnya ini. Ini harusnya ke samping ya, ke sini ya. Harusnya ke sini ya. Nanti kita potong pendek lagi untuk akarnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan menurut saya ini ada akar yang agak ngawur, yang ini. Arahnya ke sini. Nanti kita pecah atau gimana ya, nanti kita pendekkan lagi teman-teman, agar arah akarnya ke sini ya. Ke samping sini, bukan ke sini, namun ke arah sini ya. Nah, jika teman-teman melihat pohon seperti ini, yang pastinya ini main bogel teman-teman. Jadi kita potong pendek. Jadi seperti ini teman-teman, habis dipotong bisa dilihat subur, pertumbuhannya banyak, tunasnya banyak. Jadi tinggal pilih saja. Nah, saat melakukan penanaman ya, jadi teman-teman wajib juga melakukan penyungkupan supaya pertumbuhan tunasnya banyak seperti ini. Penutupan kambium bagus, nanti akan di bekas potongan itu akan tumbuh kambium, di kambium itu akan menemukan tunas banyak seperti ini. Namun jika kondisi seperti ini ya, kita harus memilih ya, memilih. Jadi tampak depan sudah pasti dari sini. Kemudian untuk tunas kita harus juga melakukan pemilihan. Kita pilih tunas. Nah, saya rencananya menggunakan ini, tunas yang besar ini akan gunakan sebagai cabang.
Dan yang ini, yang di belakang ini kita gunakan sebagai anak cabang ya, anak cabang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat, kita kurangi dulu daun-daun di bagian bawah. Nah, oke, jadi jika mendapat bahan seperti ini teman-teman, tinggal memilih 2 tunas saja kalau dapat. Nah, jadi kita pilih sebagai penerus cabang, sebagai anak cabang ya. Kemudian untuk yang kedua, di tunas yang kedua, nah, untuk tunas yang kedua hanya memilih 1 saja. Yang lainnya kita buang. Kita cari di bagian samping saja teman-teman, bagian samping yang ukurannya paling bagus, yang tumbuhnya paling bagus ya. Oke, jadi di sini hanya menemukan 1 tunas teman-teman sebagai penerus dari batang utama. Akan melakukan pembesaran, mungkin proses pembesarannya akan memakan waktu yang lama. Nah, seperti ini teman-teman, cabang pertama, penerus batang. Hanya itu saja. Ini cabang, ini penerus batang. Hanya menemukan 2 tunas saja, karena mendapatkan kondisi pohon yang seperti ini, yang kita melakukan pemangkasan yang pendek, tujuannya mencari bogel dan juga mencari gerak batang yang mengkerucut. Jadi ya seperti ini yang kita dapatkan. Mungkin nanti bisa untuk dapat depan nanti bisa kita rubah ya. Kalau yang ini kita masih bisa merubah dapat depan. Mungkin kita lihat di bagian akarnya nanti. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian jangan lupa juga kita oles-oleskan selop kambium ya untuk pemotongan yang tadi. Nah, kadang-kadang ya pengalaman saya, jika tumbuh tunas banyak, kadang-kadang kita kasihan untuk melakukan pemotongan. Kasihan ya, atau padahal tunasnya sudah posisinya kurang enak, kurang tepat. Nah, kadang kita paksakan. Jadi jangan seperti itu ya kalau untuk pohon sancang, karena pohon sancang sangat mudah untuk mencari tunas ya. Jadi jangan khawatir jika teman-teman membuat pohon dari bahan sancang untuk proses pencarian tunas atau memilih tunas ya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah tumbuh. Jika sudah tumbuh ya kemudian kita pilih tunas ya. Tunasnya juga sesuai dengan keadaan pohon ya. Jika seperti ini hanya bisa menemukan di 3 tunas saja. 1 tunas untuk cabang, kemudian untuk anak cabang di bagian cabang pertama, kemudian penerus batang utama. Nanti kita buat tekukan ya atau liukan. Nanti di sini nanti posisi tangan kedua nanti kita buat liukan. Ini masih kecil teman-teman. Kita biarkan tumbuh membesar dulu, baru nanti kita akan kawati. Oke teman-teman, untuk pohon yang kedua dari bahan sancang yang saya beli di online, ini bagus nih. Ini dulu panjang ya, panjang namun lurus, kemudian saya buang, saya pendekkan karena ini mencari membuat pohon bogel ya. Oke teman-teman, ke berikutnya. Nah, ini 3 pohon ya. 3 pohon sancang yang saya beli lewat online. Oke, kita akan pilih tunas. Nah, ini tunasnya yang banyak di bagian sini teman-teman ya. Kita buat depan dari sini. Nah, kita tunggu lagi. Ini hanya sedikit dapat tunas teman-teman. Kita harus tunggu. Ini kita buang saja tunas-tunas yang
di pangkal-pangkal seperti ini yang tidak kita gunakan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini lebih mudah ya, karena belum dapat tunas, jadi belum ada pemilihan ya. Ini kita biarkan tumbuh saja dulu sebagai pemancing atau biar dapat tarikan pohonnya. Ini dapat tarikan akar, nanti tumbuh dengan baik. Biar dapat ada tarikan akar tumbuh dengan baik ya. Nah, seperti ini pohonnya. Nah, ini tangan pertama, ini masih belum, kita masih menunggu tunas di bagian sini tumbuh. Ini nanti kita akan gunakan sebagai anak cabang. Kemudian untuk batang utama kita akan cari di sini teman-teman. Dari sini satu. Kalau nanti pasti tumbuh ya, ini banyak ya. Titik-titik tumbuh tunas seperti ini. Nah, untuk sancang ya. Oke teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua, jadi untuk yang pemula yang baru belajar mendesain atau menanam bonsai atau merawat bonsai atau membuat bonsai, jadi penting juga pengalaman ya, pengalaman. Kali ini saya berbagi pengalaman saya di dalam memproses pohon budaya informal atau tegak berliku. Jadi dari dulu pengalaman saya yang mendesain pohon tegak berliku banyak melakukan kekurangan ya. Jadi prosesnya akan lama ya jika teman-teman takut. Di awal harus kita memilih tunas ya, jangan takut kita memilih tunas. Jadi teman-teman jangan kasihan ya, udah subur, kasihan ya. Kalau tidak tepat kita buang saja, kita cari di titik tumbuh yang tepat seperti itu teman-teman. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bonsai.